Apa sih itu e-commerce dan mengapa perlu e-commerce? Nah, di video ini saya akan membahas tentang e-commerce. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu kalian untuk subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload. Terima kasih. Ayo, University Check. Halo, jumpa lagi dengan saya Rosanti. Di sini saya akan membahas tentang e-commerce. Nah, yang pertama, mengapa perlu e-commerce? Karena memudahkan bisnis online untuk meluaskan jangkauan tanpa terlibat oleh area geografis. Dan yang kedua, e-commerce di Indonesia dan pengaruh yang dibawanya. Di Indonesia, pertumbuhan ekosistem e-commerce diprediksi akan terus meningkat. Pengaruh e-commerce di Indonesia berdampak positif bagi lapangan kerja dengan estimasi 4 juta pekerja. Terhubung dengan ekosistem ini, kemudian konsumen berhemat lebih banyak dan mendorong partisipasi wilayah rural. Dan yang ketiga, berpindahnya transaksi belanja offline menjadi online, memudahkan dalam berbelanja dan harga yang bersaing menjadi alasan utamanya. Dan juga memudahkan konsumen agar tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaannya. Contohnya, berbelanja di Shopee atau Gojek dengan transaksi COD maupun transfer. Yang keempat, semakin mudah dan murahnya pembelian produk impor premium. Maksudnya, pembelian barang impor cukup sulit dan mahal. Tetapi semenjak adanya e-commerce yang berbasis di dalam maupun di luar negeri, pembelian dan pengiriman barang menjadi semakin mudah dan murah. Kemudian yang kelima, e-commerce toko serba ada, yaitu pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat juga disebabkan oleh kelengkapannya yang disediakan oleh platform ini. Pembelian dimanjakan dengan berbagai kelengkapan yang dapat dibeli tanpa perlu kemana-mana. Selanjutnya yang keenam, batasan dan kegiatan e-commerce secara teknis. Belum adanya standarisasi keamanan transaksi, yaitu karena belum adanya keamanan transaksi dapat membuat pelanggan tidak mempercayai transaksi tersebut. Kurangnya bandwidth untuk koneksi, yaitu membuat penggunaan yang kurang efisien karena semakin besar ukuran bandwidth akan semakin cepat juga koneksi internet berjalan. Mahalnya biaya akses, yaitu membuat masyarakat yang miskin keberatan dengan hal itu. Contohnya, biaya akses naik bus, pesawat, maupun kapal laut untuk kepergian dalam pulau maupun luar pulau. Kompatibilitas perangkat, yaitu kebutuhan besar fisik, pengorganisasian, dan kompatibilitas perangkat, yaitu berarti aplikasi Anda berjalan dengan baik pada versi platform tertentu, biasanya versi terbaru. Soal pengembang e-commerce, yaitu semakin banyaknya platform-platform digital yang digunakan untuk menjual layanan atau produk secara online. Non-teknis, perspektif bahwa e-commerce tidak aman, yaitu transaksi tanpa mengetahui wajah, transaksi tanpa kertas, dan menggunakan uang elektronik. Legal isu yang belum pasti, dan pengaruh kepada operasional. Kemudian yang ketujuh, keuntungan e-commerce bagi konsumen, yaitu keamanan dan kemudahan belanja, transaksi 24 jam, dan mendapatkan informasi lebih lengkap, cepat dan mudah dari provider berbeda tanpa berpindah tempat. Bagi pengelola bisnis atau manajemen, yaitu meningkatkan kecepatan dan efisien, pengurangan jumlah biaya secara efektif. Yang bagus untuk membangun relasi, bisa memberikan tawaran dan menjangkau pelanggan lebih besar.
bagi sosial masyarakat, yaitu bisa bekerja dari rumah, memfasilitasi layanan publik, mendapatkan akses lebih besar, masyarakat yang kurang mampu mendapatkan manfaat, dan sebagai mesin kewirausahaan. Yang kedelapan, resiko e-commerce bagi konsumen atau pembelian, yaitu kerugian finansial, rugi waktu karena proses pembelian online, kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, merasa tidak nyaman secara psikologis, dan risiko privasi. Kemudian, tidak garansi terhadap kualitas produk, pencurian informasi rahasia yang cukup berharga, sabotase, penggunaan akses ke sumber-sumber situs, kehilangan kepercayaan konsumen, kerugian tak terduga, dan bahkan penurunan performance. Dan yang terakhir, kesembilan, mengelola resiko e-commerce. Tantangan e-commerce yaitu menghadapi tantangan mulai dari logistik hingga karakteristik konsumen, seperti layanan sistem pembayaran, arus logistik, karakter konsumen, dan jumlah produk lokal masih kalah dibanding produk impor. Kemudian, karyawan yang memiliki skill, yaitu dengan skill kita mampu bersaing di dunia bisnis, dan soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Jika karyawan memiliki ide, inovasi, kritik, dan saran atau kendala, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Dan teknologi, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, sampai di sini paham tentang apa itu e-commerce dan mengapa perlu e-commerce. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang dan assalamualaikum.